Salam sejahtera saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali kita bisa berjumpa lagi dalam pemahaman Alkitab GKI Taman Cibunut, Bandung. Hari Rabu 3 Mei 2023 bersama saya Pendeta Samuel Adi Perdana. Dalam PA hari ini kita akan merenungkan sebuah tema mengecap kebaikan Tuhan yang diambil dari surat Rasul Petrus 1 Petrus pasal 2 ayat 1 sampai 10. Kami berharap kita semua dalam keadaan sehat, semangat, dan yang pasti harus bahagia. Apapun keadaan kita harus bahagia. Karena bahagia adalah anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Dan jangan sampai kita sia-siakan karena berbagai macam persoalan yang datang kita jadi tidak bahagia. Sekalipun sedikit, tetap berbahagialah. Mari kita awali dengan bernyanyi bersama dari pujian lagu rohani populer yang berjudul Kecaplah dan Lihatlah. Lagu ini mengajak kita untuk bersyukur karena kebaikan Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita. Allah memelihara dan mengasihi dalam hidup keseharian kita, sungguh dapat kita rasakan setiap hari. Mari kita kecap kebaikan Tuhan melalui lagu ini. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Selamanya, selamanya. Mari saudara kita bersatu di dalam doa. Tuhan yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu. Engkau memberi kami kesehatan, kekuatan, dan juga kemampuan untuk menyadari bahwa diri kami telah diberi kebahagiaan oleh Tuhan. Biarlah kami juga dalam pimpinan Roh Kudus-Mu hari ini dapat
bersama-sama merenungkan firman Tuhan dan mendalami firman Tuhan dan memetik makna dari situ, sehingga kami dapat hidup dituntun oleh firman Tuhan dalam keseharian. Mampukan kami juga melalui pembacaan firman Tuhan dan merenungkannya, kami mengecap kebaikan Tuhan. Inilah doa kami mohon ya Tuhan, dalam tangan kasih Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita membaca surat Petrus, 1 Petrus pasal 2 ayat 1 sampai 10. Karena itu, buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga digunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan satu rumah rohani, bagi satu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu, bagi kamu yang percaya, ia mahal, tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat pada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu diberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita ulas 1 Petrus pasal 2 ayat 1 sampai 10, kita perlu tahu tujuan dan konteks surat ini. Surat 1 Petrus ini ditujukan kepada orang-orang Kristen pendatang yang tersebar di sekitar Asia Kecil, dengan tujuan surat ini disampaikan agar menguatkan iman mereka yang di tengah penganiayaan yang mereka alami dalam kehidupan mereka sehari-hari. Mereka harus diingatkan tentang pentingnya menjaga hidup yang benar dan berkenan di hati Allah. Karena penderitaan jika tidak dikelola dengan hidup yang benar, menurut pesan firman Tuhan ini, dapat menjadi sarana untuk menyalahkan Tuhan. Menilai hidup beriman jadi tidak ada gunanya lagi. Selain itu, penderitaan bisa menjebak manusia untuk jatuh dalam berbagai macam kejahatan. Karena itu, kemurnian menjadi kata kunci untuk tetap hidup sebagai orang beriman yang terus bertumbuh dalam hidup yang telah diselamatkan dan selalu dapat mengecap kebaikan Tuhan. Seperti yang dikatakan di ayat yang pertama dan kedua, di sana ditekankan buang segala kejahatan. Jadilah seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin air susu yang murni, bertumbuh dan mengecap kebaikan Tuhan.
Itu konteksnya. Jadi untuk orang-orang Kristen di tengah penganiayaan di Asia Kecil, firman ini diharapkan membuat mereka tidak hanya bertahan dalam penderitaan, tetapi mampu hidup murni di hadapan Tuhan, tetap mengasihi Allah, hidup benar, dan bahkan mereka terus mengecap kebaikan Tuhan di tengah-tengah penganiayaan yang mereka rasakan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada 3 hal yang kita perhatikan dan yang ditekankan oleh 1 Petrus pasal 2 ayat 1 sampai 10 ini. Yang pertama adalah ayat 2. Dikatakan, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Petrus menggunakan ilustrasi bayi yang baru lahir ini sebagai jembatan untuk menjelaskan tentang pentingnya hati yang mempunyai kebutuhan akan kemurnian. Kata murni yang dipakai dalam bahasa Yunani adalah adolos, yang berarti sikap yang tanpa motivasi buruk. Jadi sikap yang tanpa didasari motivasi yang buruk. Bahwa mereka yang sudah mengecap kebaikan Tuhan akan mempunyai hati yang memiliki motivasi yang benar atau yang baik, yang tidak merancang-rancang yang buruk atau jahat bagi diri sendiri dan orang lain. Kemurnian adalah tanda pertumbuhan rohani yang sehat, sama seperti bayi hanya akan bertumbuh sehat dan baik jika hanya diberi susu murni dari air susu ibunya. Demikianlah pentingnya kemurnian hati dalam menjalankan hidup sebagai manusia yang sudah diselamatkan, yang sudah mengecap kebaikan Tuhan. Oh ya, dengan mempunyai hati yang memiliki motivasi yang benar, yang tidak merancang-rancang yang buruk atau jahat bagi diri sendiri dan orang lain, ini menunjukkan sebuah sikap iman yang dewasa, sekalipun di tengah-tengah kesusahan ataupun penganiayaan. Artinya orang yang punya hati yang murni tidak merancang-merancang sesuatu yang jahat bagi dirinya dan orang lain, itu orang yang mampu menjalin relasi baik sekalipun diperlakukan tidak baik dari sesamanya, dan menjalin relasi baik dengan Tuhan. Ya, jadi hal yang buruk, hal yang tidak ideal, kita tidak cepat tergoda mengeluh atau menyalah-nyalahkan Tuhan atau berputus asa. Ya, sudah beriman, sudah menyerahkan hidup pada Tuhan, mengapa begini? Nah, orang yang murni hatinya itu orang yang sulit untuk pada akhirnya menyerah pada keluhan-keluhan, ya, atau menyalahkan atau sikap yang menyalahkan Tuhan. Itu jauh dari seperti itu. Kemudian ayat 4 sampai 10, yaitu tentang Kristus dan jemaat, ya. Berharga bagi Allah. Bagian ini kaya dengan teks-teks perjanjian lama yang mengungkapkan pengakuan kita terhadap Yesus dan pengetahuan kita mengenai jemaat. Semua gambaran yang kaya di sini disampaikan dengan 2 arah, yaitu bahwa gambaran-gambaran ini menceritakan kisah tentang sebuah jemaat yang kudus, dan itu disampaikan di ayat yang 10. Dikatakan, dahulu kamu bukan umat Allah, sekarang kamu jadi umat Allah. Dahulu kamu tidak dikasihani, sekarang kamu beroleh belas kasihan. Dan kemudian gambaran-gambaran tersebut ditutup dengan suatu cara hidup yang kudus itu. Dikatakan bagian ini didasarkan 2 gambaran perjanjian lama
yang berkaitan dengan sebutan batu dan umat, yang disebut sebagai jemaat, umat yang dikenal sebagai jemaat. Nah, batu dalam ayat 6 dan sampai 8 merupakan istilah yang lazim. Ayat-ayat tersebut terutama berbicara mengenai Yesus batu. Ia adalah batu yang diletakkan Allah di Sion sebagai batu penjuru yang dipilih dan bernilai bagi Allah. Jadi dibuang manusia tetapi dipilih oleh Allah. Kita bisa lihat dalam Yesaya 28 ayat 16, nanti saudara bisa baca bagian itu. Ia adalah batu yang ditolak oleh beberapa orang, tetapi batu yang ditolak oleh beberapa orang itu adalah batu yang penting bagi Allah. Saudara bisa lihat juga dalam Mazmur 118 ayat 22. Akhirnya ia adalah batu yang menjadi sandungan bagi beberapa orang. Ya, di sisi yang lain, Yesus bisa menjadi batu yang menjadi sandungan bagi beberapa orang. Itu bisa dilihat dalam Yesaya pasal 8 ayat 14. Kemudian batu yang dimaksud Kristus ini juga merupakan pola teladan bagi jemaat. Jemaat pun seperti Kristus. Dia batu yang dibuang oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Tetapi ia batu yang dipilih Allah. Umat juga batu yang dipilih Allah. Seperti Kristus. Umat berharga di hadapan Allah. Sebagaimana yang dialami oleh Kristus. Kita juga dibuang oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah, atau yang belum percaya, atau yang tidak percaya. Tetapi seperti Kristus sebagai batu penjuru, demikian juga umat dibuat menjadi sebuah batu penjuru ya oleh Allah. Jadi relasi umat dengan Kristus menjadi sebuah rumah tangga atau tempat tinggal yang baru sebetulnya, yang ditawarkan oleh Petrus kepada umat. Jadi sekalipun dianiaya dengan hidup murni, umat menjaga persekutuan dengan Kristus, umat meyakini bahwa dirinya adalah batu yang dipilih Allah seperti Kristus, maka relasi umat dengan Kristus bisa menjadi tempat tinggal yang baru di dunia ini. Relasi umat dengan Kristus bisa menjadi rumah tangga, ya, tubuh yang kudus. Ya, kita umatnya disebut juga kita sebagai imam yang mengentarai umat yang lain dan imamat yang rajani. Jadi kita juga imam-imam juga yang bisa mengentarai orang-orang sekitar kita untuk mengenal Allah. Nah, sekarang kita ada di ujung tanduk. Ada di ujung PA, pemahaman Alkitab. Apa yang dapat menjadi semangat bagi kita dari menghayati surat 1 Petrus 2 ayat 1 sampai 10 ini? Hari ini kita diingatkan saudara, diajak mengecap kebaikan Tuhan, yaitu diingatkan tentang status diri kita sebagai orang-orang Kristen di dunia ini, yaitu status sebagai batu yang dibuang oleh orang yang tidak percaya pada Allah, tetapi kita adalah batu yang dipilih dan diambil oleh Allah. Dengan istilah lain, kita adalah orang yang dikuduskan oleh Allah, umat yang kudus. Sekaligus kita diingatkan sebagai umat yang kudus, kita juga punya tanggung jawab yang kudus, yaitu hidup murni. Ya, hidup murni seperti seorang bayi yang selalu menginginkan susu yang murni. Nasihatnya jelas tadi ya, untuk hidup murni itu di ayat yang pertama, buang segala kejahatan. Buanglah segala kejahatan. Lalu di ayat yang kedua, jadilah seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin air susu yang murni, bertumbuh dan mengecap kebaikan Tuhan. Hidup yang murni sebagai umat yang kudus ini harus kita wujudkan di dunia ini.
sekalipun di tengah-tengah situasi yang sulit atau penganiayaan seperti yang disebutkan tadi. Kita diajak mengambil bagian dalam pola hidup Kristus, yaitu berani menderita saat kita sedang memperjuangkan kebenaran, yaitu kita berani hidup menyerahkan diri kita kepada Allah, karena Dia yang memiliki kita, Dia yang mengkuduskan kita, Dia yang telah mengasihani kita, Dia yang telah menjadikan kita ini umatnya. Dan sekaligus kita berani mengambil hidup berbeda rasa di tengah-tengah kehidupan kita, sekalipun orang-orang sekeliling kita ya cukup memberi penderitaan, ya mungkin karena mereka tidak suka dengan kehadiran orang-orang Kristen. Kita diingatkan bahwa saya, Bapak Ibu, orang percaya berelasi dengan Kristus menjadi tempat tinggal yang baru di dunia ini, atau bisa juga disebut menjadi pola hidup yang baru sebagai umat yang kudus. Nah, ada hal yang menarik saudara dari sebuah pengalaman di sebuah retreat, ya, untuk menunjukkan situasi yang diharapkan oleh surat 1 Petrus 2 ayat 1 sampai 10. Jadi aktivitas yang mencoba mengecap kebaikan Tuhan sehingga kita berasa banget bahwa kita ini adalah umat yang sudah dikuduskan, sudah dipilih sebagai batu yang dipilih oleh Allah, sebagai umat yang dimurnikan, ya, sebagai tempat tinggal yang baru di dunia ini, yaitu persekutuan kita dengan Kristus, dan menjadi pola hidup baru bagi orang-orang yang sudah dipilih Allah. Dalam satu retreat yang datang itu penatua, pendeta, calon penatua, kemudian pengurus komisi, ya, dan juga calon pengurus komisi. Dan di tengah-tengah retreat itu pembicara berkata begini, saudara-saudara, semakin kita bersama-sama sering dengar-dengaran firman Tuhan melalui khotbah misalkan, melalui pemahaman Alkitab misalkan, dan semakin sering kita bersekutu, beribadah, memuliakan Tuhan bersama, semakin sering kita saling mendoakan bersama, semakin sering kita, ya, istilahnya melakukan kewajiban-kewajiban agama lain bersama, seharusnya katanya kita semakin juga meningkat kasih satu dengan yang lainnya. Pasti itu. Semakin kita meningkatkan perhatian dan kepedulian satu dengan yang lainnya, pasti itu. Semakin kita mampu, kalau ada orang yang lain bersalah ataupun kita bersalah, kita saling memaafkan, itu pasti, ya. Karena firman Tuhan, karena pujian yang kita nyanyikan memuliakan Allah, karena hidup saling mendoakan itu selalu mendorong kita untuk kita bisa merasakan dan menunjukkan hidup yang murni, yaitu hidup yang sesuai atau selaras dengan Kristus. Saling mengasihi lebih lagi, saling mengampuni lebih lagi, saling memperhatikan lebih lagi, peduli lebih lagi, ya, saling memberi semangat satu dengan yang lain lebih lagi, bukan sebaliknya. Nah, sebaliknya itu semakin dengar-dengaran firman Tuhan bareng, semakin beribadah bareng sering, ya, semakin saling mendoakan bareng, sering ibadah bareng juga, menyanyi memuliakan Tuhan bareng. Tetapi kok setiap kali ada aja sesuatu yang bisa membuat kita bertengkar satu dengan yang lain. Kok semakin bisa intens, ya, tingkat kejengkelan kita satu dengan yang lain, entah apapun persoalannya. Kok semakin bisa kita tidak peduli satu dengan yang lain, ya, mengabaikan itu, tidak mau tahu, ya, susah-susah kamu, ya, bukan bagianku. Gak mungkin itu terjadi, ya. Kalau itu terjadi berarti aneh. Baik di rumah, saudara, dalam keluarga kita,
baik di tengah persekutuan gereja, baik di tengah masyarakat. Gerakan mengecap kebaikan Tuhan itu harus bisa terjadi dan harus nyata wujudnya, ya. Mengecap kebaikan Tuhan itu. Apa wujudnya? Yaitu kita bisa semakin saling mengasihi, tidak gampang mengeluh, ya, di tengah konteks penderitaan, di tengah konteks kehidupan yang tidak mudah sebagai orang-orang Kristen dunia ini, ya. Kita bisa saling bersatu, membantu satu dengan yang lain, dan pola hidup kita yang mengampuni, yang berbagi, yang peduli bisa menjadi contoh bagi orang-orang di sekitar kita. Itulah ajakan mengecap kebaikan Tuhan. Bukan ajakan untuk hanya bersyukur dan bertahan hidup untuk diri kita sendiri, tetapi mengecap kebaikan Tuhan ini menjadi model bagi kehidupan manusia di dunia ini. Menjadi model yang juga membangkitkan kehidupan bersama di tengah dunia ini, di tengah berbagai macam perbedaan, untuk membangun kebersamaan, untuk membangun hidup yang saling memperhatikan satu dengan yang lain. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur padamu pada hari ini kami bisa menghayati bagaimana hidup mengecap kebaikan Tuhan setiap hari. Kami dimampukan tangguh dalam menjalani hidup, mampu bersyukur atas apapun yang terjadi dalam diri kami, mampu menjadikan firman Tuhan yang kami dengar bersama, mampu menjadikan pujian yang kami nyanyikan bersama untuk memuliakan nama Tuhan, mampu menjadikan sikap saling mendoakan, dan lain sebagainya, menumbuhkan ketersalingan kami untuk mengasihi semakin dan semakin lagi, menumbuhkan untuk kami melakukan sesuatu yang baik satu dengan yang lain, semakin tumbuh dan terus tumbuh, semakin menumbuhkan kemampuan kami untuk mengampuni satu dengan yang lain, semakin baik, dan ini akan menjadi model yang kami tawarkan di tengah-tengah kehidupan, baik di keluarga, di persekutuan gereja, di tengah-tengah masyarakat. Tolonglah kami ya Tuhan, pribadi lepas pribadi, dan gerejamu, untuk menjadi teladan hidup yang murni, kudus di tengah-tengah masyarakat, hidup yang mengecap kebaikan Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit, saudara-saudara kami yang sedang memulihkan diri, saudara-saudara kami yang sedang bergumul dengan berbagai macam pergumulan. Biarlah mereka bisa menemukan kebaikan Tuhan dan mengecapnya, juga melalui kehadiran keluarga mereka, juga melalui kehadiran orang-orang yang peduli, yang mendoakan, yang memberi semangat pada mereka, dan yang menawarkan bantuan untuk mereka. Kami percaya Tuhan akan memurnikan hidup mereka. Tidak gampang menjadi orang yang mengeluh, tetapi lebih mudah berserah kepada Tuhan. Tidak gampang menjadi orang yang berputus asa, tetapi lebih mudah untuk menjadi orang yang penuh semangat, percaya akan karya Tuhan dalam hidupnya. Kami juga berdoa untuk kehidupan karya gerejamu di tengah-tengah dunia ini bersama masyarakat lain, dan situasi kehidupan di tengah-tengah bangsa kami, juga di tengah-tengah dunia. Biarlah perdamaian dunia terjadi juga oleh motivasi hidup orang-orang Kristen, anak-anakmu di dunia ini, yang mampu membagikan pola hidup yang murni, pola hidup yang senantiasa dapat mengecap kebaikan Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, kami panjatkan dalam tangan kasih Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sampai jumpa lagi saudara. Biarlah firman Tuhan hari ini menguatkan kita, dan kita semakin berani menjadi tempat tinggal bersama Kristus, tempat tinggal yang kudus, dan menunjukkan pola hidup yang sungguh-sungguh mencerminkan kasih Allah. Tuhan memberkati. Shalom.